pihak mengerti ini untuk tujuan yang besar. Jadi kita waspada, janganlah ya mungkin ada dalam setiap persaingan pasti ada yang kecewa ya, tidak mencapai hasil-hasilnya yang diinginkan. Tapi selalu saya kira kita harus kedepankan kepentingan bangsa dan negara. Rakyat kita menuntut seperti itu. Rakyat kita menuntut semuanya harus untuk kepentingan yang besar, kepentingan rakyat, kepentingan masa depan, kepentingan anak-anak dan cucu-cucu kita. Saya kira itu jawaban saya. Saya percaya bahwa masalah-masalah yang Presiden Prabowo Subianto mengaku tak peduli terhadap berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada pasangan calon, Paslon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, pada pemilu 2024. Prabowo menyerahkan penilaian itu kepada masyarakat Indonesia yang pada hari ini memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Bagi saya gak ada masalah, tuduhan curang. Saya yang penting rakyat, saya gak peduli. Saya ingin menegakkan kebenaran kok mereka takut. Saya ingin rakyat saya tidak lapar. Saya membela kebenaran. Saya hanya mau membela rakyat, kata Prabowo menjawab pertanyaan wartawan di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dia juga menilai berbagai tuduhan kecurangan itu merupakan bagian dari risiko perjalanan sejarah. Demikianlah risikonya dalam sejarah. Pergantian pimpinan di setiap tempat mengandung ada yang berhasil dan tidak berhasil. Kedua, negara sebesar dan sekaya, sepenting kita pasti banyak yang melirik. Janganlah kita masuk perangkap suatu permainan besar ini. Selalu, dalam sejarah kalau tidak bisa bunuh orangnya, bunuh karakternya, kata Prabowo. Bagi Capres nomor urut 02 itu, pemilu 2024 bukan sebatas persaingan, melainkan ada tujuan yang lebih besar. Saya berharap semua pihak mengerti ini untuk tujuan yang besar. Janganlah mungkin ada dalam setiap persaingan pasti ada yang kecewa, tidak mencapai hasil yang diinginkan dan selalu saya kira kita harus kedepankan kepentingan besar, kepentingan anak-anak dan cucu-cucu kita, kata dia. Pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sejauh ini masih unggul dalam hasil hitung cepat quick count sementara dari beberapa lembaga survei. Beberapa lembaga survei seperti Carta Politika, Kedai Kopi, dan Populi Center dalam hasil hitung cepat quick count, mereka memprediksi pasangan Prabowo Gibran unggul dalam perolehan suara Pilpres 2024. Lembaga-lembaga itu, berdasarkan hasil hitung cepat, juga memperkirakan pemilihan Presiden Wakil Presiden berlangsung satu putaran dimenangkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Dalam hasil hitung cepat Populi Center, misalnya, pasangan Prabowo Gibran memperoleh 60,67% suara dari data yang masuk sebesar 40,40% per pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dari data yang sama, pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 22,57%, dan pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo Mahfud MT 16,76%. Kemudian, hasil hitung cepat Carta Politika menunjukkan pasangan Prabowo Gibran unggul dengan perolehan suara 57,11% dari 60,2% data yang masuk per pukul 16.01 waktu Indonesia Barat. Dari hasil hitung cepat yang sama, pasangan Anies Muhaimin memperoleh 26,22% suara, sementara pasangan Ganjar Pranowo Mahfud memperoleh 16,67%. Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota, dengan daftar pemilih tetap DPT tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Kemudian, ada Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Kebangkitan Nusantara PKN, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional PAN, Partai Bulan Bintang PBB, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia PSI, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan PPP, dan Partai Umat. Pemilu 2024 juga diikuti 6 partai politik lokal,
yakni Partai Nanggro Aceh, Partai Generasi Aceh Besaboh Taat dan Takwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Pemungutan suara pemilu 2024 dilakukan secara serentak untuk memilih calon anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Sementara itu, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilu 2024 diikuti 3 pasangan yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 01, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka nomor urut 02, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD nomor urut 03. Sesuai peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, rekapitulasi suara nasional pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 15 Februari sampai tanggal 20 Maret tahun 2024. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, mempertanyakan klaim Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, soal kecurangan dalam pemilu 2024. Sebelumnya, Anies mengeklaim kecurangan terbesar pada pemilu 2024 terjadi sebelum proses penggunaan hak pilih di tempat pemungutan suara TPS alias pra-TPS. Dia menyatakan timnya terus menelusuri temuan tersebut. Apa yang dimaksud dengan kecurangan sebelum berangkat ke TPS? Apa wujudnya? Apa konkretnya? Jadi, teman-teman, yang lain itu jangan hanya menuduh ada kecurangan berdasarkan rumor, kabar burung, kata Nusron di Media Center Prabowo Gibran, Jakarta Selatan, dikutip Kamis tanggal 22 Februari tahun 2024. Nusron berpendapat, kecurangan dalam pemilu 2024 merupakan bagian dari tindakan kriminal yang memiliki regulasi lebih lanjut, yakni tindak pidana pemilu. Menurutnya, pembuktian tindak pidana tersebut harus disertai dengan fakta pendukung yang sejelas-jelasnya, sebagaimana kaidah hukum yang berlaku. Yang namanya bukti dalam tindak pidana itu harus lebih terang daripada cahaya. Jadi pihak-pihak yang menuduh adanya kecurangan itu harus mampu membuktikan kejelasan, bukti-bukti yang terang benderang melebihi terang benderangnya cahaya matahari, apalagi cahaya lampu, sambung dia. Nusron lantas mengaitkan tuduhan kecurangan di TPS tersebut dengan hasil rekapitulasi suara, real count, sementara yang dilakukan oleh KPU, yang mana pasangan Prabowo Gibran saat ini unggul dengan perolehan suara hingga 58%. Dengan keunggulan sekitar 34% dari pesaing terdekatnya yakni pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, maka Nusron menyebut bahwa kecurangan pemilu 2024 harus dibuktikan setidaknya di 320.000 dari sekitar 824.000 TPS yang ada. Kalau menuduh ada kecurangan secara ini buktikan di 320.000 TPS, gelar satu persatu. Saya yakin sampai 5 tahun itu tidak akan selesai, sehingga sampai 5 tahun ke depan pemerintahannya sudah selesai, itu belum tentu terbukti. Ini karena tindak kriminal ya harus dibuktikan, dengan terang benderang, lanjut Nusron. Itu sebabnya, dia kembali mempertanyakan isu penggelembungan suara yang dialamatkan kepada pasangan Prabowo Gibran. Apabila tak bisa dibuktikan, maka dia menyebut bahwa isu tersebut hanya omon-omon, mengutip istilah yang digunakan Prabowo dalam debat Capres beberapa waktu lalu. Terima kasih banyak telah menonton. Semoga bermanfaat. Selalu jaga kedamaian, persatuan, untuk tanah air kita, Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum sampai jumpa di segmen berikutnya.